Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kemuliaan dan ketegaran hati Dewa Kusumo, kesatria dari Gunung Tengger. Dikutip dari ceritarakyatnusantara.com, Kamis 7 April 2022. Di sebuah rumah sederhana di lereng Gunung Bromo, seorang laki-laki setengah baya sedang duduk menunggu istrinya yang akan melahirkan anak kedua mereka. Lelaki itu adalah Raja Majapahit yang meninggalkan negerinya dan membuat sebuah dusun di lereng Gunung Bromo bersama beberapa orang pengikutnya karena kalah berperang melawan putranya sendiri. Wajah laki-laki itu tampak begitu pucat dan hatinya diselimuti perasaan cemas melihat istrinya terus merintih menahan rasa sakit. Saat tengah malam, buah hati yang mereka nanti-nantikan pun lahir ke dunia. Namun anehnya, bayi yang berjenis kelamin perempuan itu tidak menangis seperti halnya bayi-bayi pada umumnya. "Dinda, bayi kita seorang perempuan," kata mantan Raja Majapahit itu. "Tapi Kanda, kenapa Dinda tidak mendengar suara tangis putri kita?" tanya permaisurinya yang masih terbaring lemas. "Jangan khawatir Dinda, putri kita lahir dengan normal, sehat. Lihatlah, wajah putri kita tampak bersinar. Dia bagaikan seorang titisan dewa," ujar mantan Raja Majapahit itu sambil menimang-nimang bayinya yang mungil di depan istrinya. Pasangan suami istri itu tampak begitu bahagia mendapatkan seorang anak. Mereka pun memberi nama bayi itu Rara Anteng, yang berarti seorang perempuan yang diam atau tenang. Pada saat yang hampir bersamaan di tempat lain yang tidak jauh dari rumah Anteng dilahirkan, juga lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri pendeta. Suara tangis bayi yang baru lahir itu sangat keras sehingga memecah kesunyian malam di lereng Gunung Bromo itu. Bayi itu tampak sehat dan montok. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Jaka Seger, yang berarti seorang laki-laki yang berbadan segar. Waktu terus berlalu, kedua bayi itu pun tumbuh menjadi dewasa. Jaka Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Rara Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan. Berita tentang kecantikan Rara Anteng pun tersebar hingga kemana-mana dan menjadi pujaan setiap pemuda. Sudah banyak pemuda yang datang meminangnya, namun tak satu pun yang diterimanya. Rupanya putri mantan Raja Majapahit itu telah menjalin hubungan kasih dengan Jaka Seger dan cintanya tidak akan berpaling kepada orang lain. Pada suatu hari, kabar tentang kecantikan Rara Anteng juga sampai ke telinga sesosok raksasa yang tinggal di hutan di sekitar lereng Gunung Bromo. Raksasa yang menyerupai badak itu bernama Kyai Bima. Ia sangat sakti dan kejam. Begitu mendengar kabar tersebut, Kyai Bima pun segera datang meminang Rara Anteng. Jika keinginannya tidak dituruti, maka ia akan membinasakan dusun itu dan seluruh isinya. Hal itulah yang membuat Rara Anteng dan keluarganya kebingungan untuk menolak pinangannya. Sementara Jaka Seger pun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak mampu menandingi kesaktian raksasa itu. Setelah sejenak berpikir keras, akhirnya Rara Anteng menemukan sebuah cara untuk menolak pinangan Kyai Bima secara halus. Dia akan mengajukan satu persyaratan yang kira-kira tidak sanggup dipenuhi oleh raksasa itu. "Baiklah Kyai Bima, aku akan menerima pinanganmu, tapi kamu harus memenuhi satu syarat," ujar Rara Anteng. "Apakah syarat itu? Cepat katakan," seru Kyai Bima dengan nada membentak. Mendengar suruhan itu, Rara Anteng menjadi gugup.
Namun, ia berusaha tetap bersikap tenang untuk menghilangkan rasa gugupnya. Buatkan aku danau di atas Gunung Bromo itu. Jika kamu sanggup menyelesaikannya dalam waktu semalam, aku akan menerima pinanganmu, ujar Rara Anteng. Dengan penuh percaya diri dan kesaktian yang dimilikinya, Kyai Bima menyanggupi persyaratan itu dan menganggap bahwa persyaratan itu sangatlah mudah baginya. Hanya itukah persyaratanmu, wahai Rara Anteng? Tanya raksasa itu dengan nada angkuh. Iya, hanya itu. Tapi ingat, danau itu harus selesai sebelum ayam berkokok. Seru Rara Anteng mengingatkan raksasa itu. Mendengar jawaban Rara Anteng, raksasa itu tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas pergi ke puncak Gunung Bromo. Setibanya di sana, ia pun mulai mengeruk tanah dan menggunakan batok tempurung kelapa yang sangat besar. Hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Ia terus mengeruk tanah di atas gunung itu tanpa mengenal lelah. Rara Anteng pun mulai cemas. Ketika hari menjelang pagi, pembuatan danau itu hampir selesai. Tinggal beberapa kali kerukan lagi. Aduh, mampuslah aku, ucap Rara Anteng cemas. Raksasa itu benar-benar sakti. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikan pekerjaannya? Rara Anteng kembali berpikir keras. Akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan seluruh keluarga dan tetangganya. Kaum laki-laki diperintahkan untuk membakar jerami, sedangkan kaum perempuan diperintahkan untuk menumbuk padi. Tak beberapa lama kemudian, cahaya kemerah-merahan pun mulai tampak dari arah timur. Suara lesung terdengar bertalu-talu, dan kemudian disusul suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mengetahui tanda-tanda datangnya waktu pagi tersebut, Kyai Bima tersentak kaget dan segera menghentikan pekerjaannya membuat danau yang sudah hampir selesai itu. Sial, seru raksasa itu dengan kesal. Rupanya sudah pagi. Aku gagal mempersunting Rara Anteng. Sebelum Kyai Bima meninggalkan puncak Gunung Bromo, tempurung kelapa yang masih dipegangnya segera dilemparkan. Konon tempurung kelapa itu jatuh tertelungkup dan kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Batok. Jalan yang dilalui raksasa itu menjadi sebuah sungai, dan hingga kini masih terlihat di hutan pasir Gunung Batok. Sementara danau yang belum selesai dibuat itu menjelma menjadi sebuah kawah yang juga masih dapat disaksikan di kawasan Gunung Bromo. Betapa senangnya hati Rara Anteng dan keluarganya melihat raksasa itu pergi. Tak berapa lama kemudian, Rara Anteng pun menikah dengan Joko Seger. Setelah itu, Joko Seger dan Rara Anteng membuka desa baru yang diberi nama Tengger. Nama desa itu diambil dari gabungan akhiran nama Anteng, Teng, dan Seger-ger. Mereka pun hidup bahagia. Setelah bertahun-tahun, mereka hidup menikmati manisnya perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Tiba-tiba muncul keresahan di hati mereka. Dinda, sudah bertahun-tahun kita menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Padahal kita sudah mencoba berbagai jenis obat, keluh Jaka Seger kepada istrinya. Sabarlah Kanda, sebaiknya jangan terlalu cepat berputus asa. Kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pucuk Rara Anteng. Baru saja istrinya selesai bercakap, tiba-tiba Jaka Seger mengucapkan ikrar. Jika Tuhan mengkaruniai kita 25 anak, aku berjanji akan mempersembahkan seorang di antara mereka untuk sesajen di kawah Gunung Bromo. Begitu Jaka Seger selesai mengucapkan ikrar itu, tiba-tiba api muncul dari dalam tanah di bawah Gunung Bromo. Hal itu sebagai pertanda bahwa doa Joko Seger didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak berapa lama kemudian, Rara Anteng pun diketahui sedang mengandung. Alangkah bahagianya hati Joko Seger mendengar kabar baik itu. 9 bulan kemudian, buah hati yang telah lama mereka nanti-nantikan pun lahir ke dunia. Kebahagiaannya pun semakin sempurna ketika mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak kembar.
Setahun kemudian, Rara Anteng melahirkan lagi anak kembar. Begitulah seterusnya. Setiap tahun Rara Anteng melahirkan anak kembar. Ada kembar 2 dan ada pula kembar 3. Hingga akhirnya anak mereka berjumlah 25 orang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa hamba, ucap Joko Seger. Joko Seger bersama istrinya merawat dan membesarkan ke-25 anak tersebut hingga tumbuh menjadi dewasa. Jaka Seger sangat menyayangi semua anaknya, terutama putra bungsunya yang bernama Dewa Kusuma. Karena terlena dalam kebahagiaan, ia pun lupa janjinya kepada Tuhan. Suatu malam Tuhan pun menegurnya melalui mimpi. Mana janjimu, wahai Joko Seger? Serahkanlah salah satu putramu ke kawah Gunung Bromo, seru suara itu dalam mimpi Joko Seger. Joko Seger langsung tersentak kaget saat tersadar dari mimpinya. Ya Tuhan, aku telah lupa pada janjiku, ucap Joko Seger. Aduh, bagaimana ini? Siapa di antara putra-putriku yang harus kupersembahkan? Padahal aku sangat menyayangi mereka semua. Akhirnya Joko Seger bersama istrinya mengumpulkan seluruh putra-putranya dalam sebuah pertemuan keluarga. Joko Seger kemudian menceritakan perihal nazarnya itu kepada mereka. Wajah mereka pun serempak berubah menjadi pucat pasi. Apalagi ketika dimintai kesediaan salah seorang dari mereka untuk dijadikan persembahan. Ampun ayah, Ananda tidak mau menjadi persembahan di kawah itu. Ananda tidak mau mati muda, sahut anak sulungnya keberatan. Dengarlah wahai putra-putriku, jika ayahanda tidak menunaikan nazar itu, maka desa ini dan seluruh isinya akan binasa, jelas Joko Seger. Dengan sigap, Dewa Kusuma langsung menanggapi penjelasan ayahnya. Ampun ayah, jika itu memang sudah menjadi nazar ayah, Ananda bersedia untuk dijadikan persembahan di kawah Gunung Bromo, kata Dewa Kusuma. Joko Seger tersentak kaget. Ia tidak pernah mengira sebelumnya jika putra bungsunya lah yang mempunyai keberanian dan kerelaan untuk dijadikan persembahan. Apakah kamu yakin dengan ucapanmu itu, hei Dewa Kusuma? Tanya ayahnya. Iya ayah, Ananda rela berkorban demi menyelamatkan dusun ini dan seluruh isinya, jawab Dewa Kusuma. Tapi Ananda mempunyai satu permintaan. Apakah permintaanmu putraku? Tanya ayahnya. Dewa Kusuma pun menyampaikan permintaannya kepada ayah, ibu dan saudara-saudaranya agar dirinya diceburkan ke dalam kawah itu pada tanggal 14 bulan Kasada dalam penanggalan Jawa. Ia juga meminta agar setiap tahun pada bulan dan tanggal tersebut diberi sesajen berupa hasil bumi dan ternak yang dihasilkan oleh ke-24 saudaranya. Permintaan Dewa Kusuma pun diterima oleh seluruh anggota keluarganya. Pada tanggal 14 bulan Kasada, Dewa Kusuma pun diceburkan ke kawah Gunung Bromo dengan diiringi isak tangis oleh seluruh keluarganya. Nazar Jaka Seger pun terlaksana, sehingga dusun itu atau kini dikenal Desa Tengger terhindar dari bencana. Demikian kisah kemuliaan Dewa Kusuma, ksatria dari Gunung Tengger. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.